Halo, balik lagi. Kali ini kita akan coba belajar tentang Network Management Concept, yaitu SNMP dan SISLO. Nah, dalam Network Management, kita perlu yang namanya mengatur atau melihat informasi-informasi apa aja sih yang terjadi di dalam jaringan kita. Jadi, router kirim informasi ke server, switch kirim informasi ke server, access point kirim informasi ke server, apa aja yang terjadi di mereka. Status interface-nya down apa up, siapa aja yang connect, CPU utilisasi, RAM-nya, berapa banyak bandwidth yang dipakai, ya, di mana titik-titik nodes device yang bottleneck. Nah, kita perlu manajemen itu sebenarnya untuk melihatnya. Untuk melihat itu ada namanya Simple Network Management Protocol. SNMP ini cara menggunakannya adalah kita harus mengaktifkan SNMP fitur di semua device jaringan yang kita ingin monitor supaya mereka reporting ke server. Atau si server get bulk request ke mereka-mereka semua ini. Ya. Jadi dalam SNMP itu punya dua status atau punya dua tipe. Pertama adalah SNMP agent. Ya. Dia tugasnya memberikan informasi kalau diminta ataupun ada namanya SNMP traps. Jadi kita setting si router, si switch dan device-device kita ketika ada notifikasi tertentu tolong langsung kirim. Ya, itu namanya SNMP traps. Nah, SNMP trap ini akan mengirimkan SNMP message ke yang namanya SNMP manager. SNMP manager inilah yang kita sebut dengan kayak SolarWinds, PRTG, Kakti, gitu kan, dan macam-macam. Nah, sekarang kita bahas dulu SNMP-nya itu seperti apa. SNMP itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. SNMP versi 1, kalau bisa jangan dipakai lagi, ya. Dia bisa get request. Jadi satu-satu kalau sudah get request minta nih, nah dia nanti ada get next request gitu kan. Jadi satu-satu. Get bulk request itu minta segelondongan. Tolong router, tolong switch kasih semua ke saya gitu kan. Semua informasi yang kamu punya kasih ke saya. Nah, itu bulk request. Nah, itu udah di SNMP versi 2. Ya. SNMP versi 3 itu lebih secure, ada enkripsinya. Jadi, kalau bisa, pakailah SNMP versi 3. Kalau memang nggak bisa, ya minimum versi 2. Supaya SNMP ini bisa di-manage, supaya router-router ini bisa mengirimkan sesuatu SNMP paket ke SNMP Manager alias server, berarti kita harus setting di masing-masing device yang ingin kita monitoring SNMP-nya dan enable SNMP-nya dan juga tempat mereka kirim gitu, misalnya SNMP host ke IP servernya. Jadi tiap ada notifikasi, tiap ada macam-macam yang dia ingin kirimkan, itu kirimkan ke server IP-nya. Tapi ada satu yang penting, yaitu SNMP Community. SNMP Community ini semacam password ya kita bilang. Jadi mereka semua satu domain. Ya. Nah, password ini kalau di versi 3 dienkripsi juga. Selain kita harus setting SNMP Community, kita juga bisa setting atau wajib setting yang namanya SNMP Community type-nya. Apakah dia mau read only, apakah dia mau read write. Kalau SNMP community-nya kita setting ke read only, tandanya si server sebagai penampung SNMP. Tapi kalau kita setting read and write, artinya server bisa ngasih push, ya, push konfigurasi atau beberapa settingan yang bisa
di setting oleh si router. Jadi tolong dong ganti IP atau tolong dong ganti something. Nah, itu bisa pakai read and write. Ini salah satu cikal bakal sebenarnya ide dasar ketika kita pengen manage semua device dengan SDN. Ini salah satu ide dasarnya juga dari sini. Jadi kebanyakan pakainya read only, ya supaya lebih secure aja. Tidak bisa kalau misalnya servernya kita banyak, berarti mereka bisa akses ke semuanya dan bisa ngerubah macam-macam. Ya rata-rata read only. Nah, sekarang kita lihat jeroannya SNMP, ya. SNMP itu isinya adalah manajemen information base. Apa ini? Database. Database apa? Database dari object identifier. Nah, ini apa? Oke, object identifier adalah kita lihat, ya. Kita punya skema numbering nomor seperti ini. 1.3, 1.6, 1.2, 1.1, 1.3. Ini apa sih sebenarnya gitu kan? Anggaplah begini. Saya punya IP 69.171.250.35. IP apa sih nih? Ada yang nggak tahu nggak gitu kan? Kalau kita pakai NS lookup, ya, komputer kita akan nyari ke DNS untuk melihat, oh ternyata ini adalah IP Facebook. Ya. Nah, begitu pula yang namanya OID. OID itu penuh dengan format, ya, notasi yang sebenarnya kita nggak perlu hafal. Ini males nih kita ngapalin 136, 136, 114. Nah, notasi number ini itu akan ditranslate, akan diterjemahkan oleh SNMP manager supaya bisa dimengerti oleh manusia gitu kan. Nah, 136.121.3 ini apa? Ini adalah notasi untuk sistem uptime. 136.149.149 adalah notasi untuk Cisco devices. Jadi Cisco device itu rata-rata pakai OID-nya 136.1419 dan titik berikutnya. Ya, HSRP-nya kah, IAGRP-nya kah, itu di belakang angka 9 sana. Nah, jadi OID itu sebenarnya banyak notasi, ya, dikumpulkan, masukkan database, nah, namanya manajemen information base. Supaya kita nggak sulit menghafal 136, oh saya pengen melihat tuh sistem description dari router ini, OID-nya apa ya, 136, 12114, misalnya 111, repot ya kayaknya kayak gitu. Kita tidak mau ya, IP aja kita malas ngapalin, apalagi OID. Gitu. Nah, kita bisa ngelihat nanti di OID-nya. Kita akan bahas sedikit tentang OID ini. OID ini sistemnya hierarkial. Ya. Satu itu namanya International Standard Organization. Ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 formatnya. Nah, dari 1 ini nanti ada branch lagi. Ya, 1 itu buat apa, 2 itu buat apa, 3 itu buat yang namanya organizational purposes, ya. Nanti ada lagi 1, 2, 3 sampai 6 di sini. Nah, 6 formatnya Department of Defense-nya Amerika, ya. Nah, 1, 2, 3, 1 ini adalah ranahnya private, 1, 2 adalah enterprise management, ada di sini. Nah, nomor 2 untuk manajemen enterprise, nomor 1, 2, 3, nomor 1 ini untuk manajemen information base dari enterprise. Nah, di sini macam-macam nih. Nomor 1 ini sistem description, nomor 2 object ID kalau nggak salah, nomor 3 itu adalah sistem uptime. Ya. Jadi ketika SNMP manager ingin tahu sistem uptime, dia akan mengirimkan 1312113. Siapa yang mau ngapalin ini? Ya, tidak usah.
Nah, ini akan ditranslate oleh SNMP Manager, asalkan dia punya manajemen information base-nya. Nah, nanti bisa ditranslate, oh ternyata ada sistem uptime-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya, kan setiap vendor punya proprietary gitu kan. Nah, gimana nih gitu. Kadang-kadang nggak bisa dikenali gitu kan. Nah, solusinya dua. Ya. Pertama, kita cari di yang namanya websitenya mereka, kita setting. Nah, contohnya ini, ya. Saya pengen tahu alasan kenapa dia reload dari Cisco. Nah, kita bisa ke Cisco SNMP Object Navigator. Nah, kita bisa 1.3.6.1.4.1.9, ini pasti punya Cisco nih, gitu kan. Nah, 2.1.2, nanti apa nih satunya, duanya apa, nanti dari duanya 1, 2, 3, nah satunya apa, gitu kan. Nah, 1, 2 ini why reload. Di bawahnya ada deskripsi, ya. Kenapa sistem di restart? Karena maintenance kah? Karena error kah? Karena ada bug kah? Atau automatic reload kah? Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita nggak pengen SNMP kan agak detail gitu kan. Saya hanya pengen informasi yang berkaitan dengan layer 2, layer 3 dan layer 4-nya aja. Saya ingin, kalau SNMP kan sampai layer 7 semuanya dilihat. Nah, saya pengen layer 3 sama layer 4-nya aja. Saya hanya ingin ngelihat who's using what, ya. IP mana menggunakan bandwidth mana ke server mana gitu kan. Nah, jadi dia lebih compact, ya, lebih ringkas daripada SNMP. Ada nggak? Nah, saatnya kita menggunakan yang namanya NetFlow. Ya, ini lebih ringkas daripada SNMP, ya, lebih kecil sebenarnya. Walaupun pada kenyataannya ini lebih banyak lagi paket yang dikirimkan karena tadi ada informasi-informasi detail terhadap source sama destination. Nah, apa bedanya NetFlow sama SNMP sebenarnya? Ya, tadi kita lihat NetFlow itu cuma layer 3 sama layer 4, harusnya bisa lebih compact, harusnya bisa lebih ringkas. Tapi karena verbose-nya, ya, verbose itu apa ya? Lebih banyak lagi kalimat atau ya sintaks yang bisa disetting daripada SNMP, makanya dia bisa konsum di space yang lebih banyak daripada SNMP. Yang kedua, NetFlow itu nggak terlalu real time. Ide NetFlow ini lumayan bagus gitu kan, makanya ada namanya kalau di Juniper JFlow gitu kan, atau yang open standard namanya SFlow. Ya. SFlow ini lebih ke arah, kalau NetFlow ini ngomonginnya pakai TCP/IP protokol, berarti ngomonginnya IP address. Kalau SFlow itu pakai formatnya OSI alias multi protokol, dia bisa baca. Saya kurang tahu dengan yang JFlow. Oke, sekarang user atau customer mulai aneh-aneh lagi. Saya pengennya ngelihat semuanya gitu loh, ya. NetFlow-nya tuh bisa ngelihat layer 2, layer 3 gitu kan. Saya pengen layer 2 sampai layer 7 gitu kan. Ya kita pakai SNMP aja kalau mau. Cuman NetFlow ini kalau di Cisco bisa di-upgrade jadi yang namanya flexible NetFlow. Yaitu NetFlow yang bisa melihat dari layer 2 sampai layer 7. Artinya dia ini ya SNMP-nya versi Cisco lah ya, flexible NetFlow ini ya. Nah, SNMP manajernya namanya NetFlow Collector. NetFlow Collector. Simpelnya adalah flexible NetFlow itu NetFlow yang dikombinasikan dengan NBAR. Apa ini NBAR? Network Based Application Recognition. Kalau device kita, kalau gateway kita, kalau router kita punya kemampuan untuk mengenali layer 7 atau aplikasi yang lalu lalang di jaringan, namanya Network Based Application Recognition. Ini bisa dikombinasi, dikombo dengan NetFlow, jadilah Flexible NetFlow. Jadi Flexible NetFlow itu adalah NetFlow plus NBAR. Challenge berikutnya apa?
ya NetFlow, Flexible NetFlow, SNMP, itu banyak banget notifikasi, banyak banget variabel yang akan disetting. Kata mereka, saya nggak butuh begituan deh, gitu. Atau saya butuh satu fitur atau satu teknologi yang bisa nggak sih kalau ada notifikasi di store ke server kita gitu, buat archiving, buat archiving purpose, buat verification purpose, buat log purpose. Nah, berarti kita harus punya yang namanya syslog. Ya. Jadi syslog itu apa bedanya sama SNMP? Ya. Pertama, SNMP itu bisa nge-push konfigurasi dengan read and write. Kalau syslog cuma buat nampung. Yang kedua, syslog itu hanya buat verification purpose, buat archiving purpose, buat archive. Ya. Jadi cuma buat itu aja. Segitu banyaknya notifikasi gitu kan, tiba-tiba network down, ada lognya gitu kan. Terus ada orang masuk, ada lognya, ada orang gagal masuk berapa kali, dikunci, ada lognya. Nah, itu kan terlalu banyak ya. Kalau mau dimasukin ke SNMP atau mau masukin ke NetFlow, karena NetFlow nggak ada yang begitu-begituan. Nah, kita bisa pakai syslog. Jadi syslog itu lebih ke arah pasif, ya, pasif monitoring. Berarti bagusan mana? SNMP apa syslog? Dua-duanya dipakai. Oke, begitu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi selanjutnya.